Momen yang paling berkesan tentunya banyak, apalagi pada saat pembelajaran ya, Oke. terutama di praktek gak sih Ju? Oh iya, Iya, praktek biasanya seru sih. kayak praktek itu bukan hanya kita yang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Necis, kembali lagi di podcast Necis Talk Juara. Bersama aku Juan yang akan menemani kamu dan kalian semua hingga akhir video nanti. Di video yang spesial kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang perwakilan siswa SMA Negeri 1 Cilimus, Adias Tawasi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan membahas satu topik. Tapi sebelum itu kita mau mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru ya untuk semua guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Yang keberapa itu Ju? Yang keberapa ya? Aduh, nanti kita research lagi kali Iya, ya. Oke, Aa, gimana kabarnya hari ini gitu? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat sehingga bisa hadir di ruangan ini. Wih, alhamdulillah ya bisa menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya sedikit banyaknya ya tentang pengalaman AA gitu. Pengalaman aku masih sedikit Oh Kak. gitu, nggak apa-apa ya. Tapi fun fact, dia juga seorang mantan ketua OSIS ya di SMA Negeri 1 Ciliwus ini gitu. Buat teman-teman, ini pengalamannya banyak loh guys. Amin. Ya Kak. Oke, aku mau tanya seputar kayak ini kan hari guru ya, pasti hari yang sangat spesial lah ya, terutama untuk para guru-guru hebat kita. Apa sih arti seorang guru bagi seorang Dias Adiastawasi? Nah, kalau menurut saya sendiri, arti seorang guru ialah orang yang mengajarkan hal baru kepada kita. Guru juga orang yang mendidik kita, orang yang memperhatikan kita salah satunya. Iya. Tanpa adanya mereka, mungkin kita nggak bakal jadi kayak sekarang. Nggak bisa jadi apa-apa gitu. Mereka ya. itu tauladannya kita lah. Oke, itu ya arti penting seorang guru bagi seorang Dias. Nah, berbicara tentang guru di SMA Negeri 1 Cilimus nih, siapa sih guru yang paling menginspirasi dan membuat kayak, wah aku berubah nih karena ada seorang guru ini? Dan kenapa tuh alasannya? Buat guru yang menginspirasi ya Ju, kalau misalnya menurut saya semua guru menginspirasi kita. Betul. Apalagi guru-guru yang masuk ke kelas gitu ya, yang mengajar Iya. kepada kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Mereka juga kan seperti suka memberikan masukan ataupun pengalaman-pengalaman di Iya. hidupnya mereka kepada Betul. kita gitu. Menceritakan gitu ya kadang. Nah iya. Nah terus tapi ada beberapa guru yang memang betul-betul menginspirasi. Dan ya menurut aku pribadi, kalau misalnya nggak ada mereka, nggak bakal kayak sekarang. Oh gitu. Gitu. Siapa tuh? Ya salah satunya itu ada Pak Alan dan juga Bu Rika. Oke. Kenapa Nah. tuh kira-kira tuh? Jujur mereka adalah bapak ibu guru yang mendorong saya agar bisa menjadi seperti ini. Dulu mungkin saya itu orangnya itu kayak nggak pede atau masih ragu-ragu kalau misalnya saya itu bisa. Tetapi mereka selalu ada gitu, kayak ayo Yas, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa ngebuktiin. Jadi kayak sebuah tantangan buat Dias, bahwasanya Dias itu bisa ngebuktiin ke mereka gitu. Itu motivasi paling besar Dias. Bahkan sampai sekarang juga mereka itu masih kayak mendorong Dias untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Kalau kamu sih Ju kayak gimana? Ya kurang lebih sama ya, karena kita juga sepengalaman gitu kan ya. Kita suka nge-MC bareng dan banyak Iya. pengalaman-pengalaman lain yang sangat menyenangkan gitu ya, karena ada dorongan dari Bu Rika dan juga Pak Alan. Dan itu guru-guru yang sangat menginspirasi. Selain itu juga guru-guru lain banyak ya. Sebenarnya semua guru itu memiliki sesuatu yang berkesan di pribadi kita juga pastinya kan. Masing-masing betul. guru juga berbeda-beda memberikan cara menasihatinya ataupun hal-hal lainnya. Cuma ya yang paling berkesan itu sih gitu. Jadi kayak memang sampai saat ini kayak masih berpikir kayak alhamdulillah ada mereka gitu yang mendorong kita. Iya, betul sekali. Dan kita juga bisa berkembang karena adanya guru-guru tersebut ya. Iya. Bisa berani public speaking dan lainnya ya Yas ya. Iya, betul sekali Joan. Betul. Nah, selain dari guru-guru favorit tadi ya,
ada nggak sih momen yang paling berkesan gitu sama guru lainnya, atau momen berkesan di sekolah bersama guru-guru di luar akademik atau di luar pembelajaran gitu barangkali? Momen yang paling berkesan tentunya banyak, apalagi pada saat pembelajaran ya, Oke. terutama di praktek gak sih Ju? Oh iya, Iya, praktek biasanya seru sih. kayak praktek itu bukan hanya kita yang jadi lebih sering interaksi bersama teman, Mm-mm. secara nggak langsung kalau dengan ada praktek itu Mm-mm. kita jadi sering interaksi sama guru, Iya, lebih Iya. dekat ya, merasa jadi lebih dekat gitu. deket. Kadang-kadang juga mungkin kayak kita suka kelewatan bercandanya kepada mereka. Tapi ya emang kalau misalnya kayak lagi masa-masanya praktek-praktek Mm-mm. itu kayak asik aja gitu sama Iya. guru. Jadi kayak kesan yang paling menyenangkan. Iya. Nggak cuma sama 1-2 guru, tapi hampir sama semua guru nggak sih? Guru. Iya. Jadi nggak ada yang membedakan antara guru sama kita ya. Iya. Kayak seakan-akan semuanya let it flow aja gitu. Iya. Semuanya Jadi seperti nggak ada yang membatasi nggak sih, betul, Jo? gak ada batasan antara guru dan murid, karena hal tersebut juga yang membuat kita menjadi mengerti gitu apa yang dipelajari sama kita juga kan, karena kita dekat dengan gurunya gitu. Iya betul sekali Juan. Ada lagi nggak momen-momen yang lain yang di luar itu gitu? Kalau momen yang di luar itu mungkin salah satunya ya seperti kalau misalnya guru ulang tahun. Nah, Betul. Itu kan kayak kita itu sebagai murid yang menjadi wali kelasnya gitu ya. Ibaratnya guru tersebut ulang tahun jadi wali kelas, Iya. kita muridnya, kita kan pasti kayak merencanakan tuh ya, Ju. Excited Iya, excited. Wah, banget. guru kita ulang tahun nih, Iya, wali kelas betul. kita ulang tahun. Mm-mm. Masa kita nggak ngerayain? Betul. Nah, mungkin ya salah satu yang paling berkesan ya pada saat merayakan ulang tahun wali kelas tersebut, kayak Iya. kita bikin skenario ini gimana ya kira-kira Drama-drama gitu ya. biar wali kelas kita nggak curiga nih, gimana caranya? Oke. Ya itu kayaknya paling berkesan sih kalau Iya sih. misalnya. Betul sih, setuju keseharian. sih. Karena selain itu juga kayak hari guru ya. Hari guru juga termasuk salah satu kegiatan yang wah, itu kan melihat guru-guru kita tuh wah pada ketawa-ketawa, pada lomba-lomba di hari guru tersebut kan. Jadi Iya. merasa wah, mereka tuh sebenarnya luar biasa gitu. Walaupun usianya sudah ada, Iya, tapi tapi jiwanya masih jiwa jiwa muda. Semua guru di SMA Negeri 1 Cilebus ini emang jiwa-jiwa anak muda. Betul, gak mau Iya. ketinggalan zaman gitu ya. Gak biar mau kalah sama kita. Bener banget, iya. Dan hal tersebut lah yang membuat kita sekolah di sini juga menyenangkan gitu kan. Iya, betul sekali. Banget. Atau ada kesan yang lain, momen-momen di OSIS misalnya atau apa gitu, bareng guru-guru di Semancis. Kalau misalnya momen-momen seperti di OSIS sendiri ya, Ju, kita kan sering ada kegiatan-kegiatan. Nah, Banyak kegiatan-kegiatan tersebut pasti secara tidak langsung mencakup seluruh warga sekolah. Betul. Dan tentunya pasti pada saat berbincang bersama Bapak Ibu guru, itu banyak sekali momen-momen yang emang sulit dilupakan. Apalagi nasihat-nasihat mereka, Iya, banyak banget. masukan-masukan mereka. Kadang-kadang memang kayak suatu hal yang kita belum tahu, itu mereka itu memberi masukan yang memang kayak oh iya ya betul, seharusnya kita itu kayak gini. Iya, gak kepikiran Iya, sebelumnya nggak kepikiran. nih. Dan terus mungkin momen yang paling berkesan buat Dias, yang paling berkesan sampai saat ini adalah saat Dias ulang tahun. Oh iya, itu aku Iya. lihat sih. Awalnya emang kayak lagi mau membahas kegiatan OSIS. Kebetulan di situ ada Bu Rika sama Bu Adit. Ya emang mau ngobrol serius gitu. Dias juga sempet gak sadar kalau Bu Rika sama Bu Adit itu kayak mau ngerjain Dias, dan memang posisinya di situ Dias juga ada kesalahan gitu. Mereka memarahi Dias sampai bilang, udah posisinya gubarin aja, langsung lanjut ke periode selanjutnya. Udah di situ Dias udah down mentalnya tuh, kayak mental down, udah mau nangis kali ya dalam hati itu sebenarnya. laki-laki gak nangis. Oh, boys don't cry ya, boys Iya, don't boys cry. don't cry. Cuman ya di situ kayak oh iya ya. Jadi kayak momen paling Iya. berkesan di hidup Dias ya itu pada saat dimarahi Dirayakan pada saat ulang tahun. ya. Iya, dirayakan. Dias mungkin gak tahu sih, kayak di universitas mungkin Dias gak bakal dirayain kayak gitu lagi. Betul ya, semua mungkin akan berbeda, Iya. lingkungannya juga akan berbeda. Cuma itu sangat berkesan ya. Aku juga yang ngelihatnya, wah Dias ulang tahun nih, Dias diceplokin telur, diapain, dilemparin tepung. Itu guru juga ikut berpartisipasi gitu. Jadi Iya. bener-bener tidak ada batasan gitu. Iya, jadi enak kayak ibaratnya banget. di SMA ini guru sama kita itu sama kayak Bestie ya. bestie, sahabat gitu. Benar. Makanya Walaupun tetap deket. kita harus menghormati Sopan, mereka. harus Iya. sopan santun tetap. Betul, Itu number menjaga one sopan ya. santun. Attitude dia itu tidak boleh ditinggalkan, guys. Oke guys. Oke, kita next question. Nah, guru pasti punya metode pembelajaran masing-masing yang berbeda. Apa sih metode pembelajaran yang efektif buat kamu sendiri atau untuk
umumnya buat semua orang lah. Ada nggak sih? Kalau misalnya metode yang efektif, Mm-mm. Dias itu lebih mengambil yang di kelas Dias pribadi ya. Mm-mm. Kalau misalnya di kelas Dias itu di 12-12, itu lebih efektifnya itu metode pembelajarannya itu teori dan juga praktek. Oke. Nah, ada beberapa guru yang menerapkan metode tersebut, mungkin seperti Bu Meka. Oke, Bu Itu Meka. ada kimia. Mm-mm. Jadi beliau itu menerangkan teori terkait misalnya sekarang itu membahas elektrolisis. Elektrolisis. Oke. Terus Nah, untuk menarik minat kita Mm-mm. pada subbab tersebut, beliau tidak hanya menjelaskan teori tersebut, Oke. tetapi beliau juga seperti bertanya ke tiap-tiap siswa. Oh, per Jadi, orang. Iya, jadi kayak Hmm. keliling. Sebelum Oke. semua siswanya itu lulus, gak bakal lanjut. Gak bakal next. Iya, gak bakal next. Oh. Jadi kayak, hayo Juan, sekarang Li, kalau Bapak Camat nanti meninggalkan alam. Nah, kalau Li itu namanya senyawa apa? Oh, Nah, jadi kalau misalnya ditanya kitanya satu nggak bisa persatu. jawab, itu udah ulang lagi dari awal per orang. Oh, Gitu. tapi itu metode pembelajarannya maksudnya misalnya satu orang nggak bisa nih, aku nggak bisa. Mm-mm. Apakah kayak semuanya ikut pembelajaran ulang atau per orang tersebut dikasih private lah gitu? Kalau misalnya yang nggak bisanya itu Mm-mm. banyak, Mm-mm. itu kita pembelajaran ulang. Oke. Tetapi kalau misalnya hanya beberapa saja, Mm-mm. itu private. Oh gitu. Jadi kayak Enak si ya. siswa tersebut harus belajar lagi. Ya enak ya kita yang udah lulusnya. Iya ya kayak Iya. ya udahlah kita tinggal mengulang-ulang aja gitu kan. Kadang-kadang kita kayak ngeceng-cengin mereka yang belum lulus. Iya belum lulus kayak gitu. Tapi Iya. seharusnya nggak boleh ya. Iya nggak boleh sih, itu nggak boleh ya. Kamu pernah nggak? Oh nggak boleh, jangan, nggak baik. Nggak, maksudnya kamu pernah nggak? Kamu kayak masih belum ngerti materi itu. Oh. Justru dengan adanya metode tersebut, Mm-mm. yang awalnya kayak ini apaan sih nggak ngerti, Mm-mm. jadinya kita ngerti. Oh, Ibaratnya kayak iya. mendengar teman kita yang menjawab, itu jadi kayak Bahan oh, diskusi. Iya Ya, bahan bahan diskusi. diskusi. Bukannya harusnya jawabannya ini ya yang lebih spesifiknya. Oh, gitu. Nah jadi seperti itu Ju. Mm-mm. Nah pasti di sistem pendidikan ya, kita berbicaranya general nih sistem pendidikan. Iya. Kalau nih kamu bisa mengubah satu hal, apa yang kamu bakal ubah di sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau misalnya di sistem pendidikan itu sendiri, kita kan kurikulum merdeka ya. Betul. Kita itu awal Kita bahan pelopor. percobaan ya. Pelopor ya sebutnya. Jangan bahan percobaan. Iya. Pelopor. Pelopor. Oke. Nah jadi untuk kita yang sebagai pelopor, biar keren gak sih? Keren sih. Pelopor keren sih. Sebagai pelopor kurikulum merdeka ini, Oke. menurut saya pribadi Mm-mm. itu udah cukup bagus. Jadi Oke. kayak minat kita, bakat kita itu jadi bisa lebih dikembangkan lagi. Beda mungkin sama kita di waktu SMP. Iya, Itu kan beda. masih kurikulum K13 ya. K13. Nah, dan Sebelumnya juga KTSP ya. iya KTSP SD enggak sih? Kita Iya, KTSP itu KTSP. yang apa tema? Iya, Iya. buku tema ya. Tema 1, tema Iya. 2, terus pindah lagi kurikulum 13. Betul. Habis itu di SMA kurikulum merdeka. Jadi kayak udah ngerasain semua enggak sih? Kita semuanya sudah merasakan ya sepertinya. Nah, di kurikulum merdeka ini sendiri mungkin hambatannya itu kayak di jurusan yang berikutnya atau enggak di kuliahnya. Ah, iya sih. Ibaratnya kayak sekarang Dias pribadi Mm-mm. di kelas itu hanya mempelajari di bidang IPA ya. Iya. Itu fisika dan kimia, Mm-mm. tidak ada biologinya. Oke. Nah, sedangkan menurut Bapak Ibu guru dan juga menurut kami gitu ya, Iya. ketiga pelajaran itu tuh penting. Dan menyatu Iya, sebenarnya. berhubungan. Iya. Ibaratnya kayak lah kita belajar kimia, belajar fisika, biologinya kemana? Jadi kayak Iya, ada yang kurang ada gak sih? yang kurang, Iya, benar. jadi ada, aduh hilang Mm-mm. gitu. Iya, Terus- kan kadang nyambung juga kan materi fisika kimia, Mm-mm. tiba-tiba ada tentang tumbuhan, tentang apa gitu kan nyambung juga kan Iya, ya. masih nyambung. Mm-mm. Terus akhirnya juga kalau misalnya menurut saya pribadi terkait kurikulum yang merdeka sekarang itu sudah cukup bagus. Memang masih bisa dikembangkan kembali, tetapi ya itu yang pilihan mata pelajarannya. Kalau bisa ya yang IPA masih tetap, biologi, kimia, fisika enggak sih? Soalnya Iya. kayak ke kuliahnya juga rata-rata masa kita lintas jurusan. Benar. Masa Lintas. kita udah capek-capek nih di SMA belajar ini nih, tiba-tiba lah linjur gitu kan. Iya. Kita sebenarnya nggak mau juga kan ada linjur-linjur kayak gitu kalau bisa ya. Betul sekali Ju. Ya kita next kali ya, next question. Pasti pembelajaran yang atau momen-momen berkesan tadi kan udah nih guys. Iya. Pastinya ada tantangan juga dong. Tantangan yang dihadapi lalu
dibantunya tuh sama guru gitu mengatasinya. Ada nggak sih cerita pengalaman kamu tentang hal itu? Tantangan yang dihadapi terutama di pembelajaran itu tentunya pada saat project. Iya sih, project Iya. ribet ya. Project. Ingat project kita waktu kelas 10? Ingat, ya banyak banget kan itu. Kita masih awal soalnya, maksudnya belum paham. Jadi Belum ngerasa aduh banyak paham. banget ini apa. Itu hampir kayak project kita itu dibantu sama guru gak sih? 60%. Iya, full, iya. Hampir kayak kita dipantau. Bahkan kayak kita mau buat apapun itu, guru itu pasti memastikan terlebih Iya. dahulu. Kalian mau Serius buat gak nih? apa? Ini, Serius ini. enggak? Kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kalau misalnya tantangan-tantangan kita yang berat itu ya mungkin ya di penerapan kurikulum merdeka ini. Iya, ya. Dan guru, bapak ibu guru selalu hadir untuk membantu kita. Betul sekali. Terima kasih banyak ya, guru-guru Iya. kita itu sangat hebat. Karena kita masih awal-awal kurikulum merdeka, kita juga bingung kita harus ngapain dulu ya. Kita harus gimana ya? Kecuali kalau sekarang mungkin kan udah sosial media gitu kan. Kelas 10 sama 11 yang sekarang juga udah gampang gitu ya nyari referensi. Kalau kita kan masih awal banget gitu ya, Yas. Iya. Ada. Jadi kayak ini kita ya kira-kira yang masuk ke konsep ini Iya, apa gitu. bingung. Kadang-kadang juga kan kita pasti diobrolkannya bersama guru, Betul. bapak ibu guru. Nah, menurut kamu seberapa penting peran guru dalam membentuk karakter siswa? Karakter Yes. ini tuh kait eratnya secara nggak langsung ya sama OSIS. Iya sih. Iya. Jadi kalau misalnya karakter itu sendiri sangat-sangat penting, apalagi dengan bapak ibu guru yang membentuk karakter kami. Coba Juan bayangkan, kalau misalnya nggak sekarang di sekolah, mau kapan lagi kita dibentuk karakternya? Betul, karena di rumah juga kita nggak sepenuhnya bisa mendapatkan pembelajaran itu gitu ya. Iya, ibaratnya sekarang di kuliah nanti jenjangnya lebih tinggi. Emang ada yang bakal sepeduli itu kepada kita? Enggak ya? Memperhatikan itu kepada kita? Betul, nggak ada. Enggak kan? Mungkin dengan bapak ibu guru yang sering memberikan masukan kepada kita, bahkan kadang-kadang juga kayak menegur kita. Betul, secara Itu tidak langsung ya. iya, bukan memarahi sebetulnya. Tapi kalau misalnya mereka menegur, itu adalah rasa sayang mereka kepada kita. Dan rasa peduli mereka juga ya pastinya. Dan secara nggak langsung bapak ibu guru itu berperan sangat-sangat penting. Mereka itu sebagai motivator, sebagai pendidik, terus juga menjadi tauladan bagi kita nggak sih Ju? Betul, dan jadi teman juga ya. Iya. Iya, jadi kan banyak ya sekarang guru-guru kita juga, selain guru BK juga masih banyak guru-guru lain yang bisa diajak untuk interaksi, untuk kita curhat gitu ya. Kayaknya sering curhat nih sama guru. Iya, jadi kita bisa terbuka sama guru-guru kita gitu ya sekarang, tidak ada batasan tadi, kembali lagi. Betul gitu. sekali. Iya, jadi peran guru itu sangat penting ya menurut kamu ya, Sangat-sangat penting. Bahkan ya mungkin itu sih Ju, kalau misalnya tidak ada bapak ibu guru, kayaknya kita nggak mungkin ada di sini. Benar banget. Aduh, itu Iya. benar banget Itu ya. sih yang paling harus kita ingat. Betul sekali, dan teman-teman yang nonton juga nggak mungkin bisa melihat channel ini ya kalau kita tidak dikembangkan oleh guru-guru kita juga. Betul sekali. Yang di balik layar dadah. Dan di balik layar ada Dani dan Algi dan Reza ya. Iya. Di balik layar juga pasti mereka juga mendapatkan bimbingan. Mereka mengedit, belajar IT dan lain sebagainya juga dari guru ya. Iya. Tidak lepas dari tangan guru juga. Betul sekali Ju. Sampai kita bisa mengelola podcast ini juga ya kan Yas. Kamu Iya. bisa datang dengan berbagai pengalaman kamu. Wah, itu semua tidak lepas dari Bapak ibu peran guru. bapak ibu guru gitu. Betul. Ada lagi mungkin cerita yang berkesan lainnya gitu? Kalau misalnya cerita yang berkesan lainnya mungkin ya kayak ini. Bapak ibu guru itu ada beberapa yang lagi ikut pendidikan. Oke. Nah, kadang-kadang kayak kemarin kita itu kelas Dias, kelas saya itu sempat menjadi percobaannya Bu Meka. Oke, ngapain Itu tuh? kayak praktek untuk tes di UPI. Ya, Wow. Algi, di UPI kalau nggak salah. Jadi pendidikan kayak tes gitu. Nah, Oke. dan pada saat tes tersebut kita kayak biasa aja, belajar biasa, dan juga secara nggak langsung kayak memperdalam materi kita terkait kimia. Kesan yang saya dapatkan dari hal tersebut itu ada di akhir.
Apa tuh? Setelah tes, satu kelas kita dibeliin es krim. Wah, itu sangat-sangat Iya, kayak menarik ya bagi anak-anak seusia kita ya kan, apalagi dapat hadiah es krim aja udah seneng banget. ibaratnya kita kayak anak kecil gak sih, Ju? Iya, kayak diapresiasi Iya. banget ya. Dikasih uang 1.000 aja udah kayak Wah. hore. Boleh. Iya, walaupun es krim ya, tapi Makanya jadi itu sih yang Mm-mm. paling berkesan buat saya pribadi. Kalau kamu sih, Ju, ada nggak kayak yang berkesan gitu? iya, kalau misalnya tadi ngomong soal es krim, aku jadi inget juga. Waktu kelas 11 juga, kita tuh selalu kebagian pelajaran biologi tuh jam terakhir ya. Mm-mm. Pelajaran biologi jam terakhir dan lagi panas-panasnya kan. Apalagi kelas aku tuh emang bener-bener panas banget. Jam terakhir itu pelajaran biologi sama Bu Rosdiana. Dan kita juga dibeliin es krim ya, karena kita mengeluh kayak, Bu panas banget, Ibu panas banget. Dan kita dibeliin es krim satu kelas ya. Itu kita, wah senengnya bukan main sih itu sih. Jadi belajarnya sambil makan es krim. Tapi yang berkesannya lagi, abis itu kita free class. Kita Oh. dikasih free class karena ya udahlah, kaliannya juga kayak masih kepanasan, kecapean. Ih, betapa baiknya kan. Jadi mengerti gitu. Tapi pembelajaran tetap bisa dijalankan karena cara mengajarnya juga biasanya enak gitu. Oh, berarti kayak ada tugas gitu. Benar, kayak misalnya ada tugas dan sebelumnya memang di situ tuh disclaimer, emang pembelajarannya juga udah kayak di penghujung materi lah, kita juga baru selesai ulangan gitu. Jadi ya Oh. santai dan wah langsung dibeliin es krim, itu seneng banget sih Yas. Iya. Iya sih, emang kayak bahkan ya, Jo, kalau Iya. misalnya bertanya terkait pengalaman yang berkesan, Mm-mm. setiap harinya pasti selalu ada pengalaman yang berkesan gak sih bersama Bapak Benar. Ibu guru? Bener. Apalagi di sekolah, kita itu hampir 8 jam Iya. berinteraksi dengan mereka. Bener banget, malah kebanyakan waktu di sekolah ya, di rumah kayak cuma tidur, capek Iya, gitu ya. di rumah, nyampe rumah, makan, ngerjain Mandi. tugas, mandi, Iya. nugas, tidur. Iya, betul banget. Kadang-kadang memang interaksi dengan orang di rumah itu lebih sedikit daripada dengan kita di dengan sekolah. guru-guru dan Iya. teman-teman di sekolah ya, karena Betul jadi sekali. pembelajaran juga dapat banyak juga dari guru-guru lain gitu kan. Bener banget. Oke, kita mencapai last question ya. Ya sedih nggak? Ya sedih Gak dong. kerasa deh kayaknya. Gak ada lagi pertanyaan gitu. Masih betah ya. Oke, di hari guru ini apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Tentunya saya ingin menyampaikan selamat Hari Guru. Terima kasih atas bimbingan dan dedikasi kalian kepada kami. Tanpa adanya mereka, mungkin kami tidak akan ada di sini. Betul. Oke, itu sangat pesan yang sangat baik untuk teman-teman semua dan untuk guru-guru khususnya. Sekali Iya. lagi kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional ya Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Oke Yas, kayaknya udah kali ya, kita kayaknya kalau ngobrol bisa 2 jam gitu kan. Jadi kita tutup aja kali ya. Iya deh, betul sekali. Oke, Iya. gimana Oke. Juan? Jangan lupa ya guys, di like, comment, dan subscribe channel ini. Dan pastinya kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih banyak Dias udah berkenan hadir untuk ngobrol cuap-cuap sama aku. Jangan bosan-bosan ya, nanti kita undang lagi Dias ya. Kayaknya bakal lebih menarik nih buat Iya, yang kayaknya berikutnya. episode berikutnya lebih menarik ya. Jadi stay tune aja di Necis Talk Juara. Aku Juan, pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.